Langkah-langkah tegap dan anggun adalah wujud optimisme Ananda yang siap menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka adalah putra-putri terbaik kebanggaan agama dan bangsa. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya pada puncak acara kita, yaitu prosesi wisuda siswa dan siswi kelas 6 Angkatan ke-13 SDIT Al-Uswah Magetan, serta wisuda tahfidz juz 30 yang diikuti 86 siswa. Kepada seluruh petugas dan anak-anakku semua, kami memohon untuk mempersiapkan diri. Ananda Afifah Khairunisa, putri dari Bapak Arif Tawidi. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, dan juz 28. Bercita-cita menjadi dokter, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Zahra Magetan. Ananda Al-Hansul Fairuz Kalia, putri dari Bapak Sulianto. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, bercita-cita menjadi CEO, melanjutkan ke SMPIT Al-Uswah Magetan. Ananda Andia Izzati Nazirli, putri dari Bapak Ispandi. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dokter, melanjutkan SNPTN Baitul Quran Al-Zahra Magetan. Ananda Asyifa Ahmadiyah Untami, putri dari Bapak Anang Dwi Kurniawan. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dosen, melanjutkan ke SMPN 1 Magetan. Ananda Infana Melani Nafisa, putri dari Bapak Malik. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi pengusaha yang sukses, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Zahra Magetan. Ananda Hafezah Yarunisa, putri dari Bapak Nur Wahyudi. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dokter yang hafidzah, melanjutkan ke SMPIT Pondok Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat. Ananda Hilyatul Baiti Nuriyah, putri dari Bapak Fatur Rahman. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi pramugari KAA, melanjutkan ke SNPN Sade Magetan. Ananda Tayyisa Akhila Rosyid, putri dari Bapak Muhammad Rosyidin Malik. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi programmer, melanjutkan ke Ponpes Darul Ulum Jombang. Ananda Khaira Khalifatul Nurjani, putri dari Bapak Kaulis Sultan. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi desainer, melanjutkan ke PPIP Ar-Rahmah Magetan. Ananda Najla Ataya Huwaida, putri dari Bapak Ardian Pribadi.
30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi guru, melanjutkan ke SMPN 4 Magetan. Ananda Naila Alfi Syahrini, putri dari Bapak Hafiz Hidayah. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, dan sebagian juz 28. Bercita-cita menjadi pengusaha sukses yang hafizah, melanjutkan ke Ponpes Darul Ulum Jombang. Ananda Rahmadia Silmi Ataya, putri dari Bapak Cahyo Budiono. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, bercita-cita menjadi hafiz, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahro Magetan. Ananda Salsabila Chandra Putriasih, putri dari Bapak Angga Nur Chandra Perkasa. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita memiliki perusahaan kacang dan menjadi poluan, melanjutkan ke SMP Tawakal Denpasar, Bali. Ananda Zaharia Rahasade Hijazi, putri dari Bapak Helmi Reza Perdana. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, bercita-cita menjadi poluan, melanjutkan ke Pondok Pesantren El Hafiz Magetan. Ananda Abiakta Askakayana Santana Triono, putra dari Bapak Karis Triono. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi polisi, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahro Magetan. Ananda Ahmad Azam Al-Faruq, putra dari Bapak Yunianto. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, bercita-cita menjadi ahli pertanian, melanjutkan ke SMPN 2 Magetan. Ananda Ali Zikri Rais, putra dari Bapak Arifuddin Sakti Wibowo. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, dan sebagian juz 28. Bercita-cita menjadi guru yang hafiz Al-Quran, melanjutkan ke Ponpes Darul Huda Maya Ponorogo. Ananda Andre Hehanusa Syahputra, putra dari Bapak Sabar Santosa. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, bercita-cita menjadi dokter, melanjutkan ke IIS PSM Magetan. Ananda Azhar Sidki Ar-Rafif, putra dari Bapak Afif Kurnia Ramdhani. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29. Bercita-cita menjadi arsitek, melanjutkan ke Pondok Gontor 1 Ponorogo. Saat ini Ananda sudah berada di Pondok Gontor 1 Ponorogo. Ananda Bisma Zeniko Dinova, putra dari Bapak Sidik Purnomo. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi pemain sepak bola, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahro Magetan. Ananda Dafa Rahmat Ardiansyah,
putra dari Bapak Gatot Subroto. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi ustadz yang hafiz Quran. Melanjutkan ke SMP IT Baitul Quran Al-Jahro Magetan. Ananda Faris Faizullah Gunarto, putra dari Bapak Gunarto. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29. Bercita-cita menjadi tentara yang hafiz Quran. Melanjutkan ke SMP IT Baitul Quran Al-Jahro Magetan. Ananda Ilyas Hafizul Ahkam, putra dari Bapak Edi Sutrisno. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29 dan sebagian juz 28. Bercita-cita menjadi dosen. Melanjutkan ke PPTQ Abi Umi Boyolali. Ananda Muhammad Wafi Nur Rahman, putra dari Bapak Heri Susanto. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dokter. Melanjutkan ke SMP IT Baitul Quran Sragen. Ananda Rahmat Wahyu Rizkillah, putra dari Bapak Galih Ramadan. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi TNI. Melanjutkan ke SMP IT Darut Taqwa Ponorogo. Ananda Rafasya Dafa Al-Fatih, putra dari Bapak Marsudi. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi penjelajah dunia. Melanjutkan ke SMP IT Baitul Quran Al-Jahro Magetan. Ananda Ramdan Rizky Putra Haryanto, putra dari Bapak Koko Haryanto. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi anggota TNI dan pengusaha. Melanjutkan ke IIS PSM Magetan. Ananda Rizalfa Nabil Pratama, putra dari Bapak Doni Faslah. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi polisi. Melanjutkan ke SMPN 1 Magetan. Ananda Zaidan Kenzi Arbainu, putra dari Bapak Muhammad Arbain. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi ilmuwan. Melanjutkan ke Pondok Gontor 5 Magelang. Saat ini Ananda sudah berada di Pondok Gontor 5 Magelang. Ananda Adita Nafi Rahadialini, putri dari Bapak Sumarji. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29 dan sebagian juz 28. Bercita-cita menjadi dokter dan penghafal Quran. Melanjutkan ke SMP IT Darut Taqwa. Ananda Aisyah Aura Putri Aureli, putri dari Bapak Anton Suryadi. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29.
bercita-cita menjadi dokter anak yang hafizah, melanjutkan ke Al-Azhar Karanganyar. Ananda Amira Nisrina Ramadhani Safira, putri dari Bapak Roni Safira Mansur. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, bercita-cita menjadi psikolog, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Erviana Alia Safira, putri dari Bapak Hartono. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29, bercita-cita menjadi dokter dan penghafal Quran, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Keisa Graciela Korabela Nadi, putri dari Bapak Budianto. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, 1, 2, dan sebagian juz 3. Bercita-cita menjadi dokter dan penghafal Quran, melanjutkan ke SNPIT Baitul Quran Sragen. Ananda Kirani Anjani Aira Putri, putri dari Bapak Suroso. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dokter, melanjutkan ke SNPN 1 Magetan. Ananda Nadifa Eshal Widianto, putri dari Bapak Puji Widianto. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dokter, melanjutkan ke SNPN 3 Magetan. Ananda Navia Malvalena Heka, putri dari Bapak Heptana Wahyu Setiarso. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29 dan sebagian juz 28. Bercita-cita menjadi dosen bahasa Inggris, melanjutkan ke SNPN 1 Magetan. Ananda Najwa Naimadusani Mustafa, putri dari Bapak Misbah Hasanun Mustafa. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi diplomat, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Salsabila Qurratu Aini, putri dari Bapak Siswoyo. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dokter, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Safira Inaya Putri, putri dari Bapak Winarto. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30. Bercita-cita menjadi pengusaha sukses, melanjutkan ke SMPN 1 Magetan. Ananda Sofi Ifatus Zahidah, putri dari Bapak Agus Sunaryo. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi guru, melanjutkan ke SMPIT Darut Taqwa Ponorogo. Ananda Wahyu Cahya Salsabila, putri dari Bapak Marfi Septia Yudi. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29.
bercita-cita menjadi dokter hewan, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Zahra Kansa Falihah, putri dari Bapak Wahyu Widodo. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi pelukis dan arsitek, melanjutkan ke SMPN 1 Magetan. Ananda Alfuza Fadil Saputra, putra dari Bapak Fahrizal Saputra. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, bercita-cita menjadi pengusaha, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Ahmad Sultan Rabbani, putra dari Bapak Didi Rusyanto. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, bercita-cita menjadi ahli pilot, melanjutkan ke Ponpes Asmania Ponorogo. Ananda Ahmad Wafiuddin Fadlan, putra dari Bapak Zuhri Reditya. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi pengusaha restoran, melanjutkan ke Ponpes Darul Huda Maya. Ananda Ahnaf Fawaz Surendra Argianto, putra dari Bapak Sugianto. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, bercita-cita menjadi arsitek, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Sragen. Ananda Ahnaf Maiwan Nurwahono, putra dari Bapak Triwahono. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, bercita-cita menjadi pemain voli, melanjutkan ke Pondok Pesantren Darul Huda Maya Ponorogo. Ananda Andromeda Kinar Arfa Mediananda, putra dari Bapak Andrianto Eka Masa Median. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi polisi, melanjutkan ke IIS PSM Magetan. Ananda Hamzah Fadil Royan, putra dari Bapak Supriyadi. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi pengusaha, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Muhammad Haidar Al-Fikri, putra dari Bapak Muhammad Ali Al-Fikri. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi pengusaha, melanjutkan ke SMPIT Al-Uswah Magetan. Ananda Muhammad Akram Apriantora, putra dari Bapak Krishna Aprianto. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dokter, melanjutkan ke IIS PSM Magetan. Ananda Muhammad Faris Nuritsi, putra dari Bapak Udin Syaifuddin. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi wirausaha, melanjutkan ke SMPIT Al-Uswah Magetan. Ananda Muhammad Galang Falah Amruzaki,
putra dari Bapak Wisnu Dwitya Atmaja. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30. Bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Muhammad Irsyadul Akmal, putra dari Bapak Iswahyudi. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30. Bercita-cita menjadi pengusaha. Melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Rifadika Atwa Rasyidki, putra dari Bapak Mansur Trihantoro. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi pengusaha yang sukses. Melanjutkan ke SMPIT Al-Uswah Magetan. Ananda Satriaji Guntur Berlian, putra dari Bapak Guntur Wiratsongko. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30. Bercita-cita menjadi arsitek. Melanjutkan ke SMPN 1 Magetan. Ananda Umar Ilhamuddin, putra dari Bapak Bambang Haryadi. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi polisi yang hafal Quran. Melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Amalia Khairunisa, putri dari Bapak Irwan Nugroho. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dokter. Melanjutkan ke MTSN 5 Magetan. Ananda Akilah Nuha Hafizah, putri dari Bapak Pujianto. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dokter. Melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Ardiona Cesta Adristi, putri dari Bapak Ampi Hadono Mulyo. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dokter. Melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Klairin Freya Putri Begandi, putri dari Bapak Andi Solehuddin. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi psikolog. Melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Gendis Aisyah Wita Algan, putri dari Bapak Raditya Nuri Afan. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dokter gigi. Melanjutkan ke SMPN 1 Magetan. Ananda Hasna Naila Balkis, putri dari Bapak Suharno. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi pengusaha. Melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Ananda Kailin Syafrina Putri Sondi, putri dari Son Rohaniawan Perdata. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dokter. Melanjutkan ke SMPN 1 Magetan.
Ananda Nafeza Adina Putri Wijanarko, putri dari Bapak Satrio Wijanarko. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi psikolog, melanjutkan ke SMTN 1 Magetan. Ananda Nevada Aurel Kalista, putri dari Bapak Bambang Yono. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dokter, melanjutkan ke SMPN 1 Magetan. Ananda Nafisa Hoirunisa, putri dari Bapak Ayon Osmani. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi guru, melanjutkan ke SMPIT Al-Uswah Magetan. Ananda Rafaira Gesa Al-Rashid, putri dari Bapak Vicky Kusmana Al-Rashid. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dokter hewan, melanjutkan ke SMPN 1 Magetan. Ananda Yasmin Khalifah Akmar, putri dari Bapak Andik Danang Prasetyo. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, 28, dan sebagian juz 1. Bercita-cita menjadi penulis dan dosen, melanjutkan ke Pondok Lentera Qur'ani Karanganyar. Ananda Ahmad Yasin Asofwan, putra dari Bapak Muhammad Syafruddin. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, dan sebagian juz 28. Bercita-cita menjadi dosen, melanjutkan ke Pondok Pesantren Tahfiq Ibnu Batutah Madiun. Ananda Bagas Maulana Afandi, putra dari Bapak Didik Mawantol. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29. Bercita-cita menjadi orang sukses, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Dava Ramdan Pratama, putra dari Bapak Slamet Triawan. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi polisi, melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Ananda Dimas Pradita Pratama, putra dari Bapak Supardi. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi pemain sepak bola, melanjutkan ke Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo. Ananda Diji Baizaki Ihsanul Taqwi, putra dari Bapak Ahmadi. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi pilot, melanjutkan ke Ponpes Darul Huda Ponorogo. Ananda Ijlal Wafi Atalan, putra dari Bapak Tri Adi Sulistyo. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi pengusaha, melanjutkan ke Darut Taqwa Ponorogo. Ananda Muhammad Abimanyu Nur Firmansyah, putra dari Bapak Marianto.
Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi polisi. Melanjutkan ke Ponpes Asmoro Fondi. Ananda Muhammad Ghazi Ka'ab Al-Mahri, putra dari Bapak Samsul Bahri. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi desain interior. Melanjutkan ke Pondok Pesantren Ibnu Abbas Klaten. Ananda Muhammad Miftahul Huda, putra dari Bapak Sutono. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi TNI, melanjutkan ke SMPN 4 Magetan. Ananda Muhammad Kurota Ayuna Syahif, putra dari Bapak Arif Hadi Cahyono. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, dan sebagian juz 28. Bercita-cita menjadi hafiz Quran. Melanjutkan ke Pondok Pesantren Baitul Quran Sragen. Ananda R. Ahmad Wafiur Rahman, putra dari Bapak Patma Hadi Santoso. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi imam Masjidil Haram, masuk surga. Melanjutkan ke SMPIT Nurul Islam Tengaran Salatiga. Ananda Raihan Alfareza Utomo, putra dari Bapak Sundoro. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahro Magetan. Ananda Renard Kurniawan Putra, putra dari Bapak Yusron Kurniawan Haryadi. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi dosen. Melanjutkan ke SMPN 1 Kawedanan. Ananda Rovino Nafan, putra dari Bapak Titon Sugiyarto. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi pilot. Melanjutkan ke SMPN 1 Magetan. Ananda Yusron Ziyadatur Rizki, putra dari Bapak Sigit Sumargono. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi arsitek. Melanjutkan ke SMPIT Baitul Quran Al-Jahro Magetan. Ananda Zimamul Hakat Darul Khutni, putra dari Bapak Fajar Subki. Ananda telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan sebagian juz 29. Bercita-cita menjadi seorang yang mutkin Al-Quran, bisa membuka lapangan pekerjaan dan bermanfaat untuk orang lain. Melanjutkan ke Ponpes Baitul Quran Sragen. Demikianlah prosesi wisuda SDIT Al-Uswah Magetan tahun ajaran 2022-2023. Magetan 21 Juni 2023. Untuk selanjutnya, acara kami serahkan kembali kepada pembawa acara utama, yakni Ustadz Imam Tohari dan Ustadzah Sudarningsih. Syukur alhamdulillah
Acara prosesi wisuda berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya adalah pemberian penghargaan atas prestasi sebagai wisudawan wisudawati dengan setoran hafalan yang terbanyak. Kepada Ananda yang disebutkan mohon untuk naik ke atas panggung. Hafalan terbanyak ketiga diraih oleh Ananda Ali Zikri Rais, putra Bapak Arifuddin Septiwibowo. Hafalan terbanyak kedua diraih oleh Ananda Yasmin Khalifah Ahmar, putri Bapak Andi Danang Prasetyo. Hafalan terbanyak pertama diraih oleh Ananda Keisha Gracela Korabela Nadine, putri Bapak Budianto. Untuk Ananda mohon untuk mengambil tempat di atas panggung. Dan mohon untuk orang tua dari Ananda sehabis ini foto bersama Ananda di atas panggung. Wa imadi yaumal ma'adi nabiyuna Tahal Mukhtar Hayyul Hadi bi ajmal dzikra صلوا معنا يا حبار وعمادي يوم المعادي نبينا طه المختار Selanjutnya foto bersama. Dan untuk wali murid dari Ananda mohon untuk ke atas panggung. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ananda. Rasa bangga dan haru menyentuh seluruh renung kalbu. Harapan dan impian teriring doa tulus dari ayah dan ibu. Semoga kelak kalian semua menjadi generasi-generasi pilihan yang menjayakan negeri ini dengan karya-karya terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subrawoto, Bupati Magetan, mengucapkan selamat atas wisudanya anak-anak siswa-siswi SD IT Al-Uswah Angkatan 13 tahun pelajaran 2022-2023. Semoga menjadi awal yang baik untuk melanjutkan pendidikan berikutnya. Sebagai orang tua, saya berpesan, jagalah sholat dimanapun kalian berada. Tetaplah menjadi anak yang soleh, solihah. Jadilah juga anak-anak yang mencintai ilmu, karena dengan ilmu kita akan menjadi manusia yang bermanfaat luas. Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga, tapi bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Jadilah anak-anak yang membanggakan orang tua. Ingat, sukses bukanlah kebetulan. Kesuksesan diraih berkat kerja keras, penuh ketekunan, pengorbanan, dan semangat belajar pantang menyerah. Dan yang paling penting, selalu mencintai apa yang sedang dilakukan dan senantiasa berkarakter yang baik.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan dan memberkahi kalian menjadi generasi terbaik yang berguna bagi bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita saksikan persembahan dari siswa kelas 6 SDIT Al-Uswah Magetan yang akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Sahabat Quran. ثم دنا فتدلى Impikan mahkota cahaya untuk ayah ibu tercinta. Aku berikan di surganya nanti sebagai tanda cinta penuh bakti. Mohon doa ayah tercinta, ku mohon doa ibu tersayang, agar aku dapat istiqomah menjadi sahabat Quran. Ku hafal Quran setulus hati, walau berat kan ku lalui, demi satu cinta mulia mengantar ayah ibu ke surga. Ku sayang ayah dan ibu, ku panjatkan doa selalu, berharap kita bersama berkumpul di dalam surganya. Ayah, ibu, engkaulah orang yang aku cintai. Aku putuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran, agar kelak dapat memberikan hadiah untukmu, mahkota cahaya di surga nanti. Ayah, ibu, doakan anakmu. Ku mohon doa ayah tercinta, ku mohon doa ibu tersayang, agar aku dapat istiqomah menjadi sahabat Quran. Ku hafal
aku bisa memberikan mahkota cahaya di surganya nanti. Ayah, Bunda, Mama, Papa, restui anakmu ini. Selanjutnya adalah prakata penyerahan kembali siswa-siswi kelas 6 kepada Ustadzah Jati Palu PSPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan. Yang terhormat Bapak Priyanto MPD selaku pengawas SD di Kecamatan Magetan. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Uswah Center Magetan beserta pengurus. Yang terhormat Kepala SMPIT, TKIT, dan TPAIT Al-Uswah Magetan. Yang terhormat Ketua Komite SDIT Al-Uswah Magetan. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 angkatan ke-13 SDIT Al-Uswah Magetan. Yang terhormat Ustadz Ustadzah SDIT Al-Uswah Magetan. Dan yang saya sayangi anak-anak kelas 6 angkatan ke-13 SDIT Al-Uswah Magetan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena ridhonya hari ini tanggal 21 Juni 2023 kita bisa hadir untuk menyaksikan haflah imtihan dan wisuda tahfidz kelas 6 angkatan ke-13 SDIT Al-Uswah Magetan. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada qudwah kita, uswah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 angkatan 13 SDIT Al-Uswah Magetan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat mengharukan, hari yang sangat membahagiakan. Selama 6 tahun kita bersama, di saat pertama Bapak dan Ibu hadir di Al-Uswah, menitipkan putra putri untuk sama-sama kita bimbing dan kita didik, sehingga hari ini 6 tahun sudah kita bersamai anak-anak, mendidik anak-anak kita, dan hari ini kita merayakannya dengan penuh keharuan. Kami ucapkan terima kasih untuk semua support yang sudah Bapak dan Ibu berikan untuk sekolah, sehingga program-program sekolah dari kelas 1, 2, 3 hingga kelas 6 bisa berjalan dengan lancar, sehingga anak-anak kita bisa tumbuh berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak, Ibu, orang tua murid kelas 6 yang saya hormati, selama 6 tahun pula kita bersama, pasti ada hal-hal yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun tidak dari para ustadz ustadzah.
kami pada kesempatan hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga perjalanan Ananda nanti senantiasa dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi cita-cita yang sudah disampaikan, Allah mudahkan untuk diraih. Anak-anak kita adalah modal kita. Anak-anak kita adalah harta kita yang paling berharga. Ketika kita nanti sudah tidak lagi bisa menambah amal kebaikan, sudah tidak lagi bisa menambah hal-hal yang baik untuk posisi terbaik kita di sisi Allah, maka anak-anak kita lah nanti yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan kita itu. Anak-anak kita nanti yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka senantiasa menjaga sholatnya, menjaga hafalannya, bahkan bisa menambah hafalannya. Dan ke depan mereka adalah anak-anak surga yang nanti akan membanggakan Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kepada anak-anakku kelas 6 angkatan 13 yang saya cintai, kalian adalah anak-anak hebat, karena di masa kalian melewati satu masa yang tidak pernah dilewati oleh generasi sebelumnya, yaitu masa COVID yang luar biasa. Kalian tidak bertemu dengan kami selama 2 tahun, harus belajar di rumah. Tapi saat ini kalian telah menunjukkan kepada kami, kepada guru-guru, kepada orang tua kalian, bahwa kalian tetap anak-anak hebat. Tetap bersama Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran, bahkan ada yang mendapatkan penghargaan lebih dari target yang sudah diberikan oleh sekolah. Terima kasih anak-anak, semoga kalian tetap bisa menjaga hafalan kalian, tetap menjaga kebaikan kalian, bisa menjaga kesolihan kalian, dan tetap menjadi anak-anak yang santun, anak-anak yang baik dan berakhlak mulia. Jadilah kebanggaan bagi orang tua kalian. Selama 6 tahun bersama, Ustazah ucapkan terima kasih karena kalian begitu bersemangat mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Dan Ustazah juga minta maaf apabila dalam pembelajaran kalian mungkin marah, mungkin kecewa, tapi semua itu Ustazah lakukan untuk kebaikan kalian. Kalian memang harus dilatih untuk sesuatu yang sulit, untuk sesuatu yang berat, agar nanti ke depannya ketika menghadapi sesuatu yang sulit dan berat, kalian sudah tidak takut lagi, sudah tidak mundur lagi, tetapi kalian akan terus maju menyelesaikan apa yang ada di hadapan kalian. Tetaplah santun sebagaimana di sekolah, karena setelah ini kalian akan bersama dengan ustadz, ustadzah atau guru-guru yang berada di jenjang yang lebih tinggi. Hormatilah guru dimanapun berada, walaupun dia bukanlah guru yang sekarang bersama kalian, karena menghormati guru sama dengan menghormati ilmu. Mencintai guru adalah mencintai ilmu. Siapa yang mencintai ilmu, maka dia akan ditunjukkan jalan-jalan kebaikan. Semoga Allah selalu membimbing kalian, semoga Allah selalu menjaga kalian, dan sukses sebagaimana cita-cita yang sudah kalian impikan, dan menjadi kebanggaan bagi bapak dan ibu kalian di dunia dan di akhirat. Dan di akhir kata, kepada bapak dan ibu orang tua murid, pada hari ini kami serahkan kembali putra-putri bapak dan ibu sekalian. Mohon maaf apabila harapan besar yang bapak ibu tanamkan kepada kami di saat pertama kali di Al-Uswah untuk putra-putri bapak dan ibu mungkin ada yang belum tercapai. Maafkanlah kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada kesempatan hari ini kami pun juga mengucapkan jazakumullahu khairan kasir, terima kasih yang sebesar-besarnya, karena bapak dan ibu telah mensupport sekolah sedemikian rupa sehingga anak-anak kita tumbuh dengan baik, tetap berakhlak mulia, dan bisa menyelesaikan pendidikannya selama 6 tahun di Al-Uswah.
Demikian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Jati Palupi atas prakata yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah prakata dari perwakilan wali murid kelas 6. Kepada Ibu Marita Nurmalasari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan atau yang mewakili, yang terhormat Direktur LP2 AIT Al-Uswah Center Magetan Bapak Patma Hadi Santoso SSI, yang terhormat kepada Kepala SDIT Al-Uswah, beliau Ustadzah Jati Palupi SPD, yang terhormat kepada Kepala SMPIT Al-Uswah, Ustadzah Ismiatun SPD, kepada Kepala Sekolah TKIT Al-Uswah, Ustadzah Lili Wahyuni SPD. Yang kami hormati Ustadz-Ustadzah semua SDIT Al-Uswah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Ustadz-Ustadzah sekalian. Yang kami hormati segenap wali murid SDIT Al-Uswah Angkatan 13, dan kepada anak-anak yang kami cintai dan yang kami banggakan, yang insya Allah pada hari ini sedang berbahagia, sedang menikmati hasil dari jerih payahnya selama 6 tahun bersekolah di SD Al-Uswah. Semoga semuanya sukses, semoga semua tercapai cita-citanya, amin, amin ya robbal alamin. Yang pertama tentunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam acara haflah imtihan dan wisuda tafiz angkatan 13 SDIT Al-Uswah Magetan. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, berdirinya saya di sini mewakili wali murid semua untuk menyampaikan sambutan, dan tentunya saya merasa bangga, saya merasa terhormat karena diberikan kepercayaan untuk mewakili wali murid kelas 6 SDIT Al-Uswah Magetan angkatan 13. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih. Ribuan terima kasih kepada Ustadz-Ustadzah semua yang telah mendidik anak kami selama 6 tahun yang lalu. Masih ingat kami antarkan anak-anak kami yang masih kecil, mereka berusia 6-7 tahunan, kepada Ustadz-Ustadzah semua. Mereka belum apa-apa, belum bisa membaca, belum bisa menulis, tetapi sekarang anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Tentunya semua itu karena perjuangan, keikhlasan, pengorbanan dari Ustadz-Ustadzah semua. Maka sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustadz-Ustadzah sekalian. Kami sebagai wali murid tentunya tidak bisa membalas apa-apa, kami tidak bisa memberikan apa-apa. Kami hanya berdoa semoga Ustadz-Ustadzah semua dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentunya kami mohon maaf
andai kata anak kami selama 6 tahun di SDIT Al-Uswah ini ada banyak salah kata, salah sikap, ataupun salah ucap, kami sebagai orang tua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon doa kepada ustadz-ustadzah semua agar anak-anak kami menjadi anak yang berguna, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang bermanfaat untuk nusa, bangsa, dan agama. Kami juga mendoakan ustadz-ustadzah semua, terkhusus untuk SDIT Al-Uswah ini, semoga semakin maju, semakin sukses, semakin hebat, terus melahirkan alumni-alumni yang hebat di bidangnya masing-masing. Dan yang terakhir, saya berharap semoga silaturahmi kami wali murid SDIT Al-Uswah dengan ustadz-ustadzah semua tetap terjaga. Kepada mama-mama semua wali murid SDIT Al-Uswah angkatan 13, terima kasih atas semua kerjasamanya selama ini. Jenengan semua orang tua yang hebat. Mungkin itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Marita atas prakata yang telah disampaikan. Mohon untuk Ibu Marita tetap di atas panggung. Acara kita lanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan dari wali murid kepada kepala sekolah. Kepada Ustadzah Jati dimohon untuk berkenan naik ke atas panggung. Mohon menghadap ke kamera. Baik, terima kasih disampaikan. Acara kita lanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan dari wali murid kepada wali kelas 6. Baik, kita beri tepuk tangan kepada Ustaz. Kita pada penghujung acara, kegiatan yang sudah kita mulai dengan baik, hendaklah pula kita akhiri dengan baik juga, dengan pengharap penuh akan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Sudarno SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatidah, ayah bunda dan anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT, sejenak kita berdoa kepada Allah SWT untuk keberkahan acara kita pada siang hari ini, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih solihah sebagaimana harapan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina ya hasalikah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba wa liwalidayna dhunuba jaddatina wa ikhwanina wa akhwayna wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Anzilna mungsan mubaraka wa anta khairal muhsinin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa sallimna fid dunya wal akhirah wa yassir umurana min umrid dunya wal akhirah wa husnal khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah dibacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum kami tutup acara pada hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan pantun penutup. Melihat kakak datang kemarin membawa 1 buah kelapa. Terima kasih banyak para hadirin mengikuti jalannya seluruh acara. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Bicara saya cukup di sini. Semoga bertemu lagi suatu hari. Akhirnya kami sebagai MC pada acara wisuda hari ini memohon maaf atas segala khilaf dan kepada Allah tempat kita meminta maaf. Saya Imam Tohari dan rekan saya Sudarningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.